Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Mulai aja ya, udah pada banyak yang join. Untuk minggu ini, jadi kalau di RPS harusnya udah mulai masuk ke ini ya, mulai survei. Kemarin udah ada yang ngajuin survei belum? Atau masih ada yang bingung kan menentuin budaya Nusantaranya ya. Jadi ini saya minimal tahap awal deh yang kemarin saya udah minta buat buat si literatur udah pada mulai start kan ya, udah dibolehin untuk kafe sama restoran. Berarti nanti digabungin mungkin hasilnya, kan saya kasih deadline MS minggu depan ya. Tapi nanti kita lihat kalau pada belum survei mungkin kita mundurin 1 minggu lagi ya supaya lebih detail juga lebih teliti sama kaliannya. Ini untuk budaya Nusantaranya udah pada nentuin belum? Yang buat ini yang mau diambil, lokalitas yang mau diambil. Sebenarnya saya udah kasih kolom buat diisi. Mungkin pada nggak sadar ya buat diisi budaya Nusantaranya. Bentar, saya share dulu. Ini ada kan suara saya kok nggak ada yang jawab? Ada kan ya? Ada. Thank you. Baik. Ini. Misalnya ini kelompok 2 ada Igit, Teri, nanti budaya Nusantara tuh di sini ya, misalnya mau lebih ke arah mana gitu. Nanti ini nggak sambil jalan aja, karena kan mungkin kan juga masih bingung mau nentuin apa ya, belum ada yang mungkin ada yang belum nyari terlalu detail juga. Sekarang lebih mentingin ini sambil jalan. Yang pertama harus dicari itu, tunggu, sini ya, lebih ke mulai survei minggu ini tuh harusnya baik. Jadi kalau di sini kan udah mulai identifikasi pengguna ya, terus identifikasi permasalahan. Jadi mungkin minggu ini Rabu besok kan karena kita belum asistensi juga ya gitu. Nanti mungkin udah pada mulai survei, ngajuin surat survei. Tahu kan ya ke LAA bilang buat izin surat survei. Nanti paling harus nyertain untuk kesiapannya, ditujuin ke siapa, tempatnya di mana, tanggalnya segala macam untuk izinnya ya. Nanti langsung ke LA aja untuk bikin suratnya. Jadi kalau saya saya bilang mungkin hari ini kalian udah mulai bisa mulai bisa lihat restoran apa yang mau disurvei. Nanti kalau misalnya kan ini kan juga lagi pandemi, kalian merasa kesusahan atau misalnya nggak berani karena kan dia kemarin juga banyak yang kena ya, jadi takutnya kalian juga nggak ini. Memang sih kalau misalnya kalian nggak survei langsung itu kayak dapat info atau nggak terlalu detail ya, karena kan sama kalian mengamati, sama kalian nanya pasti kan dapat itu. Apalagi kalau misalnya hubungannya sama pegawai, misalnya kayak kalau misalnya si pegawainya ada berapa, terus shiftnya gimana, itu kita nggak akan dapat kalau di internet ya. Kita kalau misalnya di internet paling kita cuma dapat lebih studi mungkin detail interiornya atau mungkin kebutuhannya, fasilitasnya apa aja, terus begitu sebagai perbandingan aja. Tapi kalau misalnya detail kayak jam kerja karyawannya, terus kalau kayak misalnya bahan makanan masuk jam berapa biasanya, terus udah gitu mereka dari situ harus dibersihin dulu baru masuk ke penyimpanan, ke storage, terus pemisahan antara yang rotating bahan makanan yang istilahnya yang baru datang sama yang yang sudah lama itu gimana gitu, misalnya kayak gitu-gitu mungkin kan nggak akan dapat kalau misalnya nggak survei sendiri ya gitu, istilahnya nggak nanya langsung. Tapi pun biasanya kalaupun nanya langsung belum tentu juga bisa boleh masuk ke kitchennya, karena kemarin juga beberapa kalau yang survei cuma boleh ke restorannya aja, tapi kitchennya nggak boleh karena cuma boleh lihat aja, tapi nggak bisa ngeganggu juga kerjaan si chefnya ya gitu istilahnya. Apalagi kalau restoran besar biasanya harus minta izinnya nggak bisa langsung juga. Waktu itu juga sempat ada yang minta dia nggak boleh dikasih masuk ke dapur kitchennya ya, cuma lihat doang. Yang kemarin yang semester lalu ada yang pernah minta. Jadi nanti kalau misalnya memang ini yang penting kalian cari-cari tahu aja tentang literaturnya gimana sih cara si bahan baku makanan ini diproses. Karena kan sebenarnya yang pernah bilang juga kemarin kalau misalnya kita
nanti di dunia interior itu biasanya kalau apalagi kalau yang franchise besar ya, restoran-restoran yang udah besar namanya, terus udah gitu dia juga udah franchise, biasanya udah punya kontraktor buat kitchennya sendiri, itu istilahnya buat apa namanya, buat ngurusin kitchennya itu khusus. Jadi nggak akan nyuruh interiornya yang untuk bikin. Dan kalaupun nanti kalau kalian dapat kerja di tempat yang emang kayak apa namanya, perusahaan besar kayak Ismaya atau apa yang emang brand tempat makan ya gitu, biasanya si restorannya juga udah punya guidance, jadi kan apa namanya, biasanya cuman boleh gimana cara ngatur si layoutnya di tempat itu, tapi kalau desainnya biasanya udah punya patennya, jadi kan biasanya nggak bisa ngutak-ngatik terlalu ini ya, terlalu jauh, sama kayak misalnya franchise kalian kemarin di Rajan 3 tentang store, biasanya nanti kalau misalnya kayak saya dulu pernah di apa namanya, di Debenhams juga istilahnya yang udah tutup di Jakarta ya. Ya, jadi istilahnya kalaupun ngerancang itu semua desain dari mereka, kita cuman apa namanya, penyesuaian ke interior di toko yang di Indonesia aja gitu. Jadi sebenarnya kalau desainnya bener-bener nggak bisa apa namanya, nggak bisa sesuka kita ya. Biasanya kalau udah franchise itu udah punya guidance dari segi bahannya harus level berapa, ininya harus apa, itu biasanya udah ada ketentuannya. Jadi apa namanya, nggak terlalu bebas untuk ngedesain biasanya. Sama-sama seperti kalau di kitchennya ya, istilahnya kalau yang buat franchise gini. Makanya selama di apa namanya, di tugas merancang dibebasin untuk bisa apa namanya, eksplor ide kalian ya istilahnya. Karena nanti kalau udah di dunia kerja sih banyak batasan ya sebenarnya kalau kita apa namanya nanti kerja gitu. Ini untuk minggu ini saya mungkin share sedikit buat powerpoint-nya yang apa aja sih yang harus dicari ketika survei ya. Sebentar. Gimana ya powerpoint-nya? Yang harus kalian cari tahu nanti ada untuk apa namanya, untuk dimulai tugasnya juga ada yang nanti di minggu 2 ini ada apa aja yang harus dicari, nanti kalian juga cari tahu apa namanya lebih detail tentang tentang apa aja sih yang harus kalian cari tahu tentang di survei itu. Ya, terus dari itu kemudian juga analis apa aja sih yang harus kalian cari tahu ya ketika survei lapangan. Ada panduannya di ini ya, di LMS yang saya terangin sedikit tentang ini aja. Share screen. Jadi kita masuk ke minggu kedua, masuk ke identifikasi masalah, programming sama konsep awal. Jadi nanti ini tuh apa namanya, buat sampai programming itu nanti di minggu ketiga, minggu keempat kalau nggak salah programming baru masuk 3 atau 4, nanti konsep awal juga di minggu ke-4, 5 kalau nggak salah ya. Jadi nanti apa namanya, karena kita untuk di rancang ini sekarang lebih nguatin di konsep sama apa namanya budaya Nusantara yang kalian mau ambil tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian sempat kasih contoh sedikit kan ya tentang apa namanya yang apa aja sih yang harus ditunjukin ketika nanti apa namanya hasil dari survei segala macam. Saya share di grup nggak sih contohnya nggak ya? Saya cuma share screen aja ya. Saya cari aja deh biar kalian lebih detail juga tahu. Nah ini untuk minggu kedua kita masuk ke identifikasi masalah, identifikasi pengguna dan masalah interior. Jadi yang tadi saya bilang kan kalau misalnya restoran kan pasti ada restoran sama kafe, jadi agak mirip sama semester lalu. Jadi saya lebih gampang juga untuk apa namanya detailnya, karena kalau misalnya kalian beda-beda selain kafe sama restoran kan istilahnya kayak kemarin ada pertimbangan untuk museum, itu kan identifikasi penggunanya agak berbeda ya gitu istilahnya. Apa namanya sama jam ini juga beda, terus begitu kegiatannya juga kalau museum kan kadang grup ya, istilahnya bukan personal. Kalau misalnya perorangan, kalau misalnya kafe sama restoran kan perorangan. Jadi apa namanya lebih akan beda dengan nanti analisis masalah dan sama fasilitasnya. Nah ini yang pertama langkah-langkah identifikasi pengguna. Jadi tentukan tujuan perancangan secara umum, siapa sih kliennya. Jadi yang kemarin saya pernah bilang, ketika kalian nanti nentuin site juga cari tahu siapa si si kliennya. Kan kita kan gini, restoran ini kan tanpa brand ya, jadi kalian boleh nentuin buat siapa, terus kemudian juga penggunanya itu kelas apa, bukan kelas apa, targetnya apakah buat family yang kemarin saya sempat bilang juga family, atau misalnya pekerja, atau misalnya semua gitu, atau yang mau lebih khususnya lebih kemana juga bisa ya, misalnya kalian pekerja mungkin ya emang khusus buat ketika dia akan lebih ke event ya, kayak kemarin saya
juga ada wedding kalau misalnya mau apa namanya ditambahin buat di fasilitas restorannya. Jadi apa namanya lihat juga dari situ target marketnya. Jadi kalau misalnya studi literatur, kalau misalnya apa namanya kita kan bakal ngambil restoran sama kafe ya. Nah kafe itu rata-rata siapa sih yang datang penggunanya apa namanya ngapain aja sih gitu. Istilahnya kita mempelajari si apa namanya si target yang apa namanya yang biasanya datang ke restoran itu. Kak, ketika misalnya kan tentuin saya mau restorannya lokasinya site-nya di daerah Dago misalnya atau di daerah Riau, berarti kan itu ketika biasanya yang datang ke situ ketika weekend banyak apa dari bukan turis lokal dan turis apa namanya mancanegara juga suka datang ya ke daerah Riau istilahnya buat makan di situ gitu istilahnya. Nah itu apa namanya targetnya dia punya apa ada target nih oh turis lokal apa namanya yang datang tiap weekend, tapi kalau hari-hari biasa dia dipakai makan siang sama pekerja yang di daerah di situ gitu istilahnya kerja di daerah situ, jarang dipakai buat apa namanya keluarga. Kalau hari biasa weekend biasanya buat keluarga. Jadi gimana apa kasih semua kebutuhan itu, berarti kan kalau hari biasa apa namanya si pekerja itu kan punya waktu break time sekitar 1 jam ya. Ketika mereka apa namanya harus pergi, maka berarti kan butuh apa namanya tempat-tempat yang mudah aksesnya ya gitu istilahnya, dan nggak apa namanya mungkin apa pelayanannya juga cepat segala macam, gimana caranya. Berarti kan punya target market. Akan beda sama dengan yang family ya, biasanya mereka spend time lebih lama apa namanya sekitar 1 jam lebih 2 jam lebih sambil makan. Terus kebutuhan berarti ada musola, mungkin ada yang butuh apa namanya toilet gitu istilahnya kan, apa namanya akan banyak kebutuhan yang berbeda ketika mempunyai target yang berbeda ya istilahnya kayak gitu. Kayak apa namanya tadi saya apa kita juga kalau misalnya pekerja apa mungkin mereka juga butuh uang meeting. Oh berarti saya memfasilitasi itu juga buat uang meeting apa namanya pekerja yang daerah situ ketika hari biasa dipakai sama pekerja, tapi kalau weekend dipakai buat family. Gimana cara memfasilitasi semuanya, jadi istilahnya kalau punya target seperti itu. Atau mungkin buat apa restoran yang lebih ke family restoran istilahnya, lebih berarti kan ada fasilitas buat anak-anak misalnya tempat mainnya, atau misalnya apa namanya buat neninya yang nungguin anak-anaknya, mungkin apa namanya buat duduk-duduknya juga ada gitu kayak gitu. Jadi akan ada fasilitas yang dibutuhkan ketika punya target market yang berbeda ya gitu. Terus kemudian saya cari tahu misalnya apa namanya tadi yang saya bilang wawancara dengan pemilik klien. Jadi apa namanya yang lebih yang punyanya ya, jadi istilahnya bukan si pengguna ya. Kalau ini biasanya kan apa namanya pemilik atau apa namanya wawancara dengan pemilik itu yang pastinya yang emang punya bisnisnya, atau misalnya kalau kan mungkin nggak di tempat, biasanya kan kalau franchise gitu kan survei ke tempat yang franchise biasanya pemilik nggak di situ ya, biasanya apa namanya lebih ke brand apa si manajer restorannya aja. Nanti bisa nanya juga sama si pemilik apa si manajer juga bisa. Terus kemudian klien, nah ini apa klien ini mungkin juga ini kalau belum tentu ada pengguna, maksudnya di sini kalau misalnya nggak menggunakan restoran itu, tapi kliennya lebih ke apa namanya fasilitas apa dia lebih ke catering atau apa mungkin ya apa namanya. Jadi kalau ini mungkin jadi kebutuhannya adalah ketika dia pesan kayak gimana gitu istilahnya, by phone kah atau misalnya datang. Kalau misalnya si restorannya apa namanya ada catering host kan kita juga sering lihat ya, kalau misalnya kita Gojek atau GoFood gitu istilahnya kan juga bisa. Berarti kan kalau klien kan dia nggak menggunakan sebagai klien itu dia nggak menggunakan si restorannya, tapi dia hanya ngambil makanannya ya. Jadi misalnya, nah berarti kan yang datang ke situ adalah bukan si kliennya ini, tapi adalah si apa namanya si antara si klien sama si restorannya. Berarti kebutuhannya apa nih gitu ya. Ketika misalnya apa namanya kan sang udah mau restoran apapun yang mahal pun sang juga udah pakai bisa di di delivery ya istilahnya, pakai GoFood atau GrabFood kalau di Bandung juga maksudnya. Jadi kan kita bisa lihat itu ada kebutuhan tambahan nih gitu oleh si apa namanya si perantara antara si klien sama si pemilik sama si restorannya ya istilahnya. Si apa GoFood-nya ini ketika pesan gimana, terus udah gitu mungkin kan kalau kan udah lihat ya banyak apa namanya udah langsung otomatis langsung order masuk ke si apa namanya si restoran dia tinggal apa namanya tunggu si pengantarnya ini buat datang dan ngambil ya istilahnya seperti itu. Jadi nanti mungkin
kalau kita ngikutin tren sekarang kan harus diikutin ya, jadi kita desain juga kan ya harus nggak bisa tutup mata dengan kemajuan teknologi. Kalau misalnya kalian juga mau memfasilitasi itu boleh ya, jadi kan ini juga istilahnya hal yang baru ya kalau kita sekarang ngomongin GoFood sama Grab gitu, mulai tren istilahnya untuk dipakai karena pandemi juga segala macam gitu istilahnya. Jadi ketika restoran juga harus tetap tetap eksis ya, tetap nggak down, nggak turun gitu penjualannya dengan punya fasilitas menambah fasilitas untuk delivery. Jadi kan di sini berarti kliennya yang itu adalah lebih ke klien virtual ya, istilahnya bukan yang langsung datang. Jadi dia datang hanya untuk menikmati untuk menikmati makanannya aja gitu. Berarti kan di situ ada kebutuhan yang tadi tambahan antara si perantara sama gimana si restoran ini memfasilitasi itu. Gitu. Terus kemudian wawancara dengan pengguna, ini berarti yang pengguna yang datang mungkin dari sisi kenyamanan, sisi kemudahan kan itu customer experience ya, misalnya kemudahan ketika dia datang terus nyari tempat duduk, terus kemudian nyari kamar mandi, kadang-kadang kan juga terus atau mungkin dari sisi pelayanan ketika manggil pelayan susah misalnya karena ruangannya jauh dari pelayan atau misalnya nggak kelihatan dari dari misalnya kalau restoran itu kan misalnya kalau misalnya ada pelayan, dia baiknya bisa ngeliat ke segala arah ya supaya dia bisa melayani siapa yang manggil, atau misalnya ada kebutuhan dari customer yang dia misalnya mau minta piring sendok jatuh atau tambahan piring segala macam gitu misalnya ya. Jadi coba cari tahu dari customer apa sih feedbacknya yang menurut mereka kurang. Jadi ketika kalian juga ketemu sama customer kan pasti dapat experience yang beda ya. Kayak misalnya ketika kalau kalian pernah makan di restoran di tempat di Bandung ada Cihamplas ya, kan juga pasti punya punya experience ketika datang ke tempat makan, terus ada apa sih di situ. Kayak kemarin saya sempat waktu udah lama sih yang di, kalau kalian tahu ayam goreng Suharti ya istilahnya, di situ kan saya nggak ngerti dia pakai bahan lantainya apa, tapi itu kan kalau ayam goreng itu kan berminyak ya istilahnya gitu, dan itu minyaknya apakah antara yang saya perhatiin salahnya antara si dapurnya dia langsung, jadi si pelayan dari dapur dia bisa serving langsung ke tempat tempat customer. Jadi kan gini, ketika kalian masak minyak itu kan pasti kemana-mana ya si minyaknya. Jadi ketika si pelayan jalan itu kan dia pasti nggak bawa minyak yang dari dapurnya, dia muter-muter sehingga lantainya berminyak. Udah berkali-kali dibersihin pun juga masih tetap berminyak ya, sampai kalau kena air dikit agak licin gitu. Nah, salah dari bahan tegelnya terlalu halus ya. Kalau misalnya diperhatiin mungkin harus pakai yang emang makanannya khusus berminyak ya, istilahnya kayak ayam goreng Suharti gitu. Yang goreng ini bukan jualan ya, istilahnya kita ngomongin bukan salah satu aja contohnya. Nah, di situ apakah salah dari si lamnya, atau salah si sirkulasi antara si dapur sama ke tempat ruang makanan, atau sirkulasi pegawainya. Harusnya antara si pegawai yang serving sama koki itu harusnya si pegawai nggak perlu masuk ke dapur gitu, supaya minyaknya nggak kemana-mana, atau si kokinya yang dia harus ngambil bahan makanan yang ngelewatin jalan yang hubungannya ada restoran dengan restoran, karena di situ kan bakal ada kontaminasi si minyak itu ke lantai ke lantai, terus kemudian si pegawai yang servingnya datang untuk ngambil, berarti kan minyak itu kan kemana-mana ya. Nah, itu yang harus diperhatiin juga sirkulasi antara itu, apakah baiknya dipisah, apalagi kalau makanannya emang istilahnya banyak bakal ada istilahnya cipratan minyak atau air dan segala macam gitu sih. Itu kan jadi hubungannya jadi ke kenyamanan ya, soalnya ketika ada anak-anak di situ bisa jatuh gitu istilahnya, karena hanya dengan hal kecil gitu istilahnya, ada minyak aja gitu istilahnya, dengan penggunaan material juga. Jadi nanti kalian cari tahu dengan si customer experience-nya apa sih yang menurut mereka kurang gitu misalnya, atau dari segi sirkulasi penghawaannya mungkin
kok nggak sama makan di sini pengap gitu istilahnya, berarti kan apa yang kurang di situ. Jadi wawancara dengan customer supaya kita juga tahu ketika ngedesain, oh saya berarti harus memperhatikan ini apa namanya tadi, sirkulasi si pengunjungnya, sirkulasi si antara si pelayan dari dapur ke ruang serving makanan itu kayak gimana supaya nggak ada kontaminasi dari dapur ke tempat makan gitu istilahnya. Jadi itu bisa jadi acuan ya kalau misalkan wawancara apa nyari tahu. Terus kemudian ini juga bisa cari tahu kalau kalian lihat ada review kan ya. Biasanya kalau kalian di Google gitu lihat ada apa namanya, ada testimonial dari pengunjung apa sih tempatnya enak atau apa gitu, jorok atau apa kan suka ada ya. Jadi gitu bisa jadiin kalian cari tahu, oh ternyata ini kenapa ya yang bikin nggak nyaman si customer. Kalian cari tahu dari mungkin dari fotonya lagi, terus diskusinya mereka ngomonginnya apa nih. Selain dari sisi makanan ya, kalau makanan nggak enak kan kita itu mah bukan bagian dari interior ya. Itu biasanya cari apa namanya, pelayanannya baik, cepat. Dan kalau cepat itu berarti mungkin istilahnya efektivitas dari pelayan datang ke meja, terus misalnya dia komunikasi sama sama chef dia harus bikin apa aja gitu. Ketika orang datang berarti itu kan juga termasuk sirkulasi ya, sirkulasi si orderan ini gimana sih gitu, supaya mungkin dengan penggunaan teknologi misalnya dari yang ditulis sama dari si pelayan nyampe langsung ke chef atau gimana gitu istilahnya. Nah nanti kan perhatiin itu juga, jadi buat masukan ketika dapat data dari atau survei lapangan dan survei secara online ya. Ada yang mau tanya nggak tentang yang ini, tentang cari tahu identifikasi penggunanya ini? Jadi cari tahu siapa penggunanya nanti, terus kemudian juga di sisi mungkin kalian mau khususin buat pekerja nih yang ketika mereka butuh tempat makan siang yang cepat servingnya, misalnya apa aja sih yang dibutuhin gitu, misalnya apakah porsi kecil gitu itu makanannya, atau mungkin yang bisa bikin si pengguna ini ketika makan dia nyaman walaupun hanya waktunya cuma terbatas gitu istilahnya, mungkin cari tahu dari situ. Kemudian ini kalian cari tahu juga dokumentasikan data. Jadi istilahnya tadi kalau kita ngomongin ini lebih ke sosial budaya ya, jadi hubungan ini lebih ke tadi ya, lebih ke yang hubungan apa aja sih gitu, yang misalnya orang Sunda gitu, misalnya makanannya kayak gimana sih kebiasaannya gitu, ada nggak orang Padang kayak gimana sih kebiasaan makannya gitu, maksudnya jadi apa-apa aja yang yang biasanya kebawa kan, gini kan kita lebih ke lokalitas ya gitu. Misalnya saya mau bikin restoran di Kalimantan, biasanya kebiasaan makannya apa sih gitu, harus kalau dulu kalau Sunda kan kalau misalnya kalian ke restoran Sunda bisa disediain air kobokan ya gitu, istilahnya buat nyuci tangan ya, kalau kalian belum itu mungkin nggak tahu kayak air buat gitu, buat cuci tangan sebelum makan, biasanya seperti itu. Jadi nggak harus ke wastafel untuk mencuci tangan, biasanya disiapin seperti itu ya. Nah itu kan salah satu budaya yang emang ada gitu istilahnya, dari sisi kebutuhan. Jadi jadi dari sisi interior sebenarnya nggak terlalu butuh wastafel yang banyak nih, karena emang dia udah nyediain buat cuci tangan yang pakai cukup nipis, itu biasanya disiapin di airnya ya gitu istilahnya, kayak gitu. Karena buat ngilangin bau amis atau apa gitu istilahnya, ada unsur sosial budaya istilahnya kalau kita ngomongin. Jadi berarti di situ sebenarnya kita nggak perlu banyak penggunaan wastafel gitu istilahnya, cuman secukupnya aja gitu. Jadi nggak perlu tiap sudut ada gitu istilahnya, seperti itu kalau misalnya kita ngomongin budaya ya misalnya. Terus atau mungkin dari sisi kebiasaan makannya, budaya apa yang kalian mau angkat. Saya nggak tahu kalau di Bali ada budaya makannya kayak gimana ya, maksudnya kalian yang lebih tahu ketika kalian pelajari punya budaya itu yang ada interior yang nggak boleh dirubah, misalnya ada buat harus ada tempat buat sesajen biasanya atau apa gitu, karena itu hubungannya sama si restorannya kayak gitu ya. Jadi itu ada yang harus nggak boleh diubah, nah itu tetap dibawa gitu istilahnya. Jadi itu kan
kekayaan budaya masing-masing tempat ya. Jadi misalnya di tempat restoran Kodbal itu harus ada nih buat buat persembahan atau sajian yang harus disimpan. Nah, itu tetap harus ada ya. Kalau misalnya itu kan itu kan kaitan sama budaya lokalitas yang harus kalian bawa gitu istilahnya. Karena itu emang ada bisa di setiap restoran di Bali karena ada hubungannya sama spiritual dan lain-lain gitu, segala macam usaha itu ada hubungan sama itu. Nah, itu juga kalian pelajarin. Jadi ketika kalian membawa lokalitas atau budaya lokal itu apa aja yang ada sebaiknya dibawa ya, jadi cari tahu sama kalian. Terus kemudian kebutuhan dan keinginan terkait 3 hal. Jadi ini apa aja tadi, melakukan kegiatan, identifikasi aktivitasnya, di aktivitasnya apa aja, terus kemudian aktivitas akan muncul fasilitas ya istilahnya gitu. Terus kemudian kondisinya kayak gimana tadi, kalau misalnya fasilitas apa yang didapat gitu istilahnya, ketika kebutuhan misalnya gini, kalau kemarin kasusnya yang dimerancang kemarin, misalnya aktivitasnya ini aktivitas dapurnya di lantai 2 gitu istilahnya. Ada aktivitas di mana dia harus bawa bahan makanan ke lantai 2 istilahnya. Berarti kan dia harus punya fasilitas tambahan. Harus ada lift barang yang yang misalnya ya, bukan nggak harus lift orang ya istilahnya, cuman kayak buat naikin barang aja gitu istilahnya. Itu gimana caranya gitu istilahnya. Terus ketika dia si pelayan harus naik turun untuk melayani di bawah, berarti kan harus melewatin tangga ya gitu ya, yang bersamaan biasanya sama si customer gitu istilahnya, tangganya gitu. Ketika kadang-kadang kan itu kan kurang nyaman ya buat customer biasanya ketika dia harus naik, terus pelayan bawa tray, dia harus ke bawah, takut tumpah dan segala macam, takut nabrak. Nah itu kan pasti ada hubungannya. Jadi nanti kalian juga perhatiin ketika kalian lihat identifikasi aktivitasnya apa aja nih gitu. Si pelayan harus naik turun, sedangkan ada customer juga yang misalnya harus ke atas. Nah gimana, apakah ada mau dibikin seperti apa dengan cara gimana caranya supaya nanti ini bakal lebih efektif atau lebih nggak ngeganggu gitu. Caranya gimana? Berarti ini harus ketika kalian kasain kan nggak enak nih gitu. Gimana kalau dibagi 2 tangganya untuk naik dan turun gitu sih. Karena kita nggak bisa ganti existing, tapi kita disolusi untuk supaya lebih nyaman buat si penggunanya gitu kayak gitu. Jadi kan cari tahu apa aja sih yang sebenarnya jadi masalah di existingnya. Berarti nanti kan juga punya jawaban ketika kalian punya masalah ya gitu. Kemudian ini ada perubahan penilaian planning sama limitasi. Jadi kalau ini lebih ke mana kalian nanti ngebentuk uangnya ya gitu, istilahnya kayak gimana kalian juga bikin. Karena kan kalau kemarin biasanya kita hubungannya kan sama denah yang sekarang ya agak susah dengan kalau dihubungin dengan yang kita survei, karena kan kita tidak mengganti denah yang sedang kita survei. Kita cuma ngambil kalau misalnya restoran ini butuhnya apa aja, lebih ke aktivitasnya, lebih ke contoh-contoh kasusnya ada apa aja sih kita bawa ke desain kita. Tapi kalau misalnya perubahan, kita kan nggak akan bisa mengubah si yang ada di restoran itu, karena kita punya denah sendiri ya istilahnya. Jadi kita mungkin dari sisi ini lebih ke gimana kita nge-plan tadi yang saya bilang dari sisi kebutuhannya. Ketika kita ngubah, ketika misalnya yang kita survei adalah family restoran, tapi kita mau nambahin lebih ke buat pengguna yang lebih ke kantoran gitu misalnya, dan butuh misalnya ruang meeting. Berarti kan harus space-nya gimana nih gitu, misalnya harus kebutuhannya apa aja gitu, seperti itu. Jadi coba dilihat apa aja sih yang dibutuhin ketika di ruangan, berarti kan harus kita tahu nih family restoran butuhnya apa aja. Ketika buat si pengguna yang kantoran kebutuhannya apa aja nih, dikirain ketika itu kan punya data nih, butuhnya tadi ruangan apa aja. Ketika saya mau ngegabungin antara dua ini, berarti saya harus punya apa aja ya gitu. Istilahnya di situ perubahan apa? Mungkin ini karena lebih sedikit buat perkantorannya dikecilin, lebih ruang meeting nggak perlu terlalu besar dibanding yang contohnya gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi kan bisa lihat dari situ juga ya nanti ya perhatiin. Ini identifikasi master interior. Kalau ini tadi
kalian cari tahu tentang lingkungan bangunannya. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, misalnya yang kemarin saya sempat cerita juga yang kayak rest di pinggir jalan, dia hubungannya sama lingkungan ya gitu istilahnya. Berarti kan ada kebisingan, terus udah gitu ada debu, itu gimana? Kalian cari tahu dia penanggulangannya gimana ya, supaya nanti kan bisa bisa adaptasi. Itu kalau misalnya baik bisa diadaptasi ke ke desain kalian. Tapi kalau misalnya enggak, gimana cara ngebenahinnya? Oh, dia kalau banyak bukaan nih gitu, gimana caranya ya? Untung denah yang saya punya ternyata saya dapatnya nggak terlalu banyak bukaan, atau mungkin karena banyak bukaan berarti saya harus gimana caranya nih buat supaya si debunya nggak banyak masuk ke dalam gitu misalnya. Jadi nanti kalian cari tahu masalahnya di terkait interior ketika di restorannya. Saya juga ngomongin masalah interiornya tentang si material, mungkin material si lantainya kenapa licin gitu istilahnya. Berarti kan itu buat kalian nanti studi, oh berarti saya harusnya nggak pakai ini nih gitu. Atau mungkin ketika lihat ambience, ini ambience-nya buat restoran restoran yang muda yang saya angkat cocok banget gitu, misalnya dia pakai apa nih materialnya gitu. Nah itu bisa jadiin referensi buat kalian nanti ketika mulai masuk ke desain ya gitu, seperti itu. Terus juga contoh-contoh penggunaan furniture-nya coba diperhatikan, misalnya buat restoran tadi yang buat mungkin kafe biasanya seperti kayak gimana sih tempat duduknya gitu, akan beda dengan restoran gitu. Yang dia biasanya lebih lama gitu, tempat duduknya lebih nyaman atau lebih tegak gitu, atau kafe lebih banyakkan sofa kayak gimana. Jadi kan nanti cari tahu juga dari situ. Jadi kan ketika ketika kalian mendesain nggak salah desain ya, misalnya kayak contoh-contohnya juga contoh yang sesuai gitu istilahnya. Dari segi pencahayaan nih gitu. Kata-kata gimana sih pencahayaannya gitu, ketika pagi dia pakai cahaya alami jadi cukup terang, bukaannya banyak. Tapi kalau malam dia pakai cahaya buatan, tapi di mejanya ada spotlighting yang emang khusus ke meja masing-masing, karena itu efeknya bisa ke makanan ya, kayak gitu. Jadi kan cari tahu juga, misalnya kenapa biasanya di meja itu suka ada lampu gitu, biasanya itu efeknya ke ke side kita ke makanan. Jadi misalnya lebih menarik dari segi warnanya gitu, makanan akan lebih lebih bikin naikin appetite kita buat ketika ngeliat makanan itu lebih dengan cahaya yang baik ya. Biasanya kan kalau misalnya warnanya nggak menarik, biasanya juga buat apa sih appetite itu jadi nggak akan turun ya gitu. Jadi biasanya itu juga efeknya ke makanan. Kemudian akustik misalnya, kalau misalnya kalian mau bikin restoran yang yang memang buat family kan bisa ada rame, gimana caranya supaya akustiknya baik gitu, misalnya nggak terlalu berisik antara meja sama satu meja lainnya. Mungkin bisa dikasih tiap dindingnya sedikit dikasih peredam atau kayak gimana. Jadi atau di bagian atasnya gimana nih caranya supaya supaya si suaranya nggak terlalu bising ketika kalian main ke tempat restoran ini. Kok di sini berisik banget ya, tapi ke tempat restoran harusnya nggak terlalu berisik, padahal kalau dilihat kapasitasnya sama, si pengunjungnya juga sama jumlahnya. Nah itu pasti ada treatment yang kalian bisa lihat contohnya ya. Jadi bisa lihat dari ketika kalian datang ke tempat surveinya, atau misalnya memperhatikan, kan itu mah kalau sound mah lebih ke experience ya. Jadi akan susah kalau kalian cari cuman dari literatur. Kalau literatur kan paling cuman ada tulisannya untuk ini penggunaannya apa gitu. Tapi kita nggak tahu bakal dampaknya sejauh apa sih gitu dengan penggunaan material ini. Tapi kalau kalian datang biasanya lebih dapat si experience-nya tadi ya gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya memang nanti kalian nggak bisa survei, dia masih saya bolehin ya, karena kan memang lagi pandemi. Dia kemarin juga saya bolehin kalau memang hanya bisa nyari dari literatur by internet ya. Tapi kalau misalnya bisa, kalian kan bisa suka pergi sama teman-temannya gitu, sambil pergi sama teman-temannya bisa merhatiin sebenarnya ya gitu istilahnya. Ajak sekali-kali temennya, ayo mainnya ke sini gitu, saya makan di sini, saya mau sekalian survei lihat-lihat gitu. Kan sebenarnya kalau survei lihat-lihat ngerasain feeling ambience restorannya mah kan nggak perlu izin ya gitu. Kalian harus harus pengen tahu
wawancara pegawainya, biasanya butuh izin karena kan dia harus ngeluarin waktu untuk kan tanya-tanya ya, istilahnya kayak dari gimana sih si bahan makanan ini masuk dari luar ke dapur harus kayak gimana, terus ketika dia diawetinnya gimana, penyimpanannya kayak gimana gitu, ketika servingnya kayak gimana segala macam. Jadi kalau ini apa namanya lebih ke fisik ya kalau ini ya, bangunannya. Terus ini jadi apa namanya kalau kalian nyari tahu problemnya apa nih gitu, ketika kalian apa namanya ngelihat permasalahan, misalnya kalian ngambil udah pasti nih restoran Sunda, terus kemudian surveinya ke restoran Sunda, ada problem misalnya ketika ngelihat apa namanya bahan material yang dipakai, misalnya penggunaan bambu, apalagi kalau penggunaan anyaman bambu, terus udah gitu di pinggir jalan itu debu ya istilahnya apa namanya bakal nyimpen debu. Nah, gimana caranya, itu kan berarti problem nih, gimana caranya supaya apa namanya hal itu nggak apa namanya bisa diminimalisir, atau apa namanya mungkin kalian apa namanya solusi, nggak perlu pakai bambu, saya bikin motifnya aja gitu, dengan motif ya, jadi bukan dengan bahan yang sama gitu, kan bisa ya sebenarnya seperti itu. Kayak gimana sih kalian mensolusikan permasalahan yang ada ketika kalian di lapangan, karena saya kan nggak bakal bawa desain itu, misalnya tadi yang penggunaan anyaman bambu, gimana caranya, sedangkan saya restorannya di pinggir jalan, terus apa namanya aktivitas mobil apa yang juga banyak karena dia lebih di tempat bisnis distrik misalnya seperti itu. Nah, ketika banyak debu masuk gitu, saya kan berarti ada problem ya di situ gitu. Gimana caranya nih menggunakan, karena kalau misalnya masuk ke bagian apa anyaman itu kan agak susah dibersihkan ya gitu, cuci segala macam. Nah, gitu saya ambil aja motifnya gitu, motif anyaman bambunya aja, tapi pakai bahan lain gitu istilahnya, jadi nggak perlu dianyam gitu, supaya permukaannya rata. Itu kan sesuatu hal yang kalian bisa jadiin solusi ketika kalian udah mengidentifikasi problemnya tadi ya gitu misalnya. Dan juga jadi apa namanya cari tahu problemnya, permasalahan di desain yang ada, kemudian kalian apa namanya cari tahu apa solusinya kayak gimana. Ketika kalian udah mulai masuk ke ini ya, istilahnya ke budaya ya, karena biasanya itu ada kaitannya sama si lokalitas yang bakal diangkat. Terus ini lebih ke apa namanya gimana, apa aja sih yang kondisinya ya si problemnya tadi, fungsinya tadi, faktor pengguna, aktivitas, visi misi, jenis organisasinya. Kalau misalnya ini apa namanya relasi antara manusia, terus relasi antar ruang, keamanan manusia dan properti di dalamnya. Karena kan kalau ini kan apalagi hospitality ya, jadi hubungannya pelayanan ya gitu istilahnya. Dia kalau misalnya kita kan nggak pakai visi misi organisasi ya, jadi istilahnya apa aja sih, lebih ke apa aja sih sebenarnya yang standar, yang bakal tujuannya restoran itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita lebih ke apa ya, general ya, restoran ini berarti mau memfasilitasi apa sih gitu, kenyamanan buat pengunjungnya gitu, karena hospitality kan artinya lebih pelayanan ya gitu istilahnya. Jadi emang tipenya adalah melayani gitu istilahnya. Jadi gimana sih hubungannya sama si manusianya, jadi pelayannya kayak gimana, harus ke misalnya ketika datang itu kan jadi masuk ke hospitality ya, visi misi organisasi hospitality itu berarti kan dia harus welcome gitu ketika datang. Kalau kalian perhatiin juga kan misalnya di restoran pasti ada tempat greeting ya di depan ya gitu, hitungannya ketika datang, jadi si customer nggak akan bingung dia harus kayak gimana gitu. Biasanya di depan ada yang greeting, nanya berapa orang gitu, mau duduk di mana, smoking atau non smoking, itu kan bagian dari dari pelayanan hospitality tadi ya gitu istilahnya. Nah, di situ kalian kan berarti harus punya apa nih gitu istilahnya. Oh, harus ada tempat greetingnya, buat waiting listnya segala macam. Itu kan juga hubungannya sama fasilitas ya. Jadi ketika ada bukan kebutuhan, kayak ini kan lebih ke tadi yang kita ngomongin si hospitality itu ya, misalnya berarti kan dia melayani ya. Berarti ketika dia sifatnya seperti ini, dia punya kebutuhan apa aja sih, yang harus dihubungan sama relasi sama tadi manusia ya. Terus dari itu kemudian dari segi ruang juga gimana, jadi harus ruangan yang nyaman segala macam. Karena dan juga kalau misalnya tadi saya bilang misalnya karena kan ini hospitality nih gitu, berarti si pengguna, si klien tuh harus dapat dengan mudah bisa menghubungi si pelayan, si servernya ini gitu, server ya misalnya. Nah itu gimana sih, berarti kan dia harus
ada tempat station di mana dia bisa berdiri, bisa memperhatiin apa namanya si pengunjungnya tanpa ngerasa diliatin gitu istilahnya, gimana caranya nih gitu istilahnya. Jadi misalnya ada station yang emang apa namanya yang emang apa biasanya kalau di beberapa retail kalian perhatiin suka ada station di mana ada komputer segala macam. Jadi terkesan itu akan memudahkan buat si apa namanya si pengunjung untuk memanggil, karena biasanya ada yang standby di situ ya gitu istilahnya kayak gitu. Jadi apa namanya itu kan bagian dari apa pelayanan ya hospitality tadi, gimana sih berarti saya harus di station khusus buat si servant buat apa namanya yang tadi hubungan sama si visi misi tadi organisasinya lebih ke pelayanan gitu istilahnya. Berarti ada apa aja sih, terus gitu kemudian ketika si pengunjung apa namanya misalnya butuh napkin gitu misalnya, terus udah gitu dia si servernya harus ngambil kemana jauh gitu. Nah kan berarti ada station khusus buat cutleries untuk apa tadi yang hubungannya sama napkin segala macam gitu. Ketika minuman tumpah gitu misalnya, berarti kan dia apa namanya harus cepat melayani ya misalnya. Berarti dia harus di stationnya itu ada apa aja sih yang dibutuhin. Oh mungkin harus ada setiap jarak berapa harus ada station ini nih buat nyimpan segala peralatan yang dibutuhin di ketika apa namanya si customer apa namanya ada problem dia bisa langsung menangani gitu istilahnya seperti itu. Jadi apa namanya itu kan juga ada hubungannya sama si fasilitas nanti ya apa namanya sama si hubungan sama si customer ya istilahnya. Terus kemudian ini yang kedua bentuk fisik dan psikis, ini lebih ke apa namanya mau kayak gimana sih gitu istilahnya, apa namanya kalau misalnya tadi saya bilang kan ke wawancara dapat info susah nih nyari ruangannya nggak apa namanya nggak dari sisi sirkulasinya nggak jelas, jadi membingungkan misalnya gitu kamar mandi aja harus muter-muter seperti itu ya, itu kan ada hubungannya sama si wayfinding dan lain-lain ya gitu. Dan ini yang fisik, bentuk fisiknya. Terus kemudian ini apa namanya perkembangan zaman, jadi fleksibilitas untuk nanti bisa ke depannya kayak gimana. Kalau kalian perhatiin kan juga apa namanya, kalau kita ngomongin tren ya gitu istilahnya, apa namanya, kan banyak yang tren-tren sang yang kayak misalnya restorannya yang lebih ke tematik ya gitu, apa namanya, dia bikin sempat yang apa namanya, yang kayak bikin restoran tapi lebih ke apa ya, lebih ke buat apa istilahnya, buat tematik lebih ke apa sih Korean atau apa gitu kan istilahnya. Nah, biasanya kan itu yang apa yang bertahan nggak banyak ya jadinya ya, karena istilahnya apa namanya itu kan tren, ikutin tren ya, biasanya ada beberapa yang sempat tren apa gitu yang apa yang seperti itu kemudian hilang gitu. Jadi nanti kan perhatiin juga karena kan kita lebih ke lokalitas ya, jadi mungkin apa namanya akan lebih mudah karena tidak tematik ya istilahnya si restoran. Jadi mungkin buat proyeksi ke depannya dia kayak gimana sih nanti supaya dia tetap eksis, atau misalnya nanti fleksibilitas perubahannya kayak gimana. Terus kemudian ini diperhatiin dari sisi 3 hal utamanya. Nah ini jadi nanti udah mulai nyari tahu analisis penggunanya dengan kondisi existing denah. Jadi kalau misalnya ini kan kita juga masih denahnya belum ya gitu misalnya. Jadi kalian mungkin boleh nyari tempatnya dulu, karena kalau ini kan saya dapat tadi saya cek yang kalian denahnya dari yang kakak tingkat kemarin ya, yang emang dipakai dari saya udah pakai kayak 3 kali ya, tiga semester buat apa desain merancang ini. Kalau ada yang lain ya jangan apa namanya boleh ya, kalau misalnya kan mungkin dari kakak tingkat kemarin dikasih ya yang ada white clover, ada lawang wangi, itu kan dipakai kayak dua semester kemarin dipakai terus gitu misalnya. Kalau misalnya ada yang baru boleh ya apa namanya ngasih tambahan apa buat si, kemarin saya lihat ada yang dari kelompoknya siapa, ada satu sih, nanti coba saya cek ke komentar apa boleh dipakai apa enggak gitu. Coba apa namanya mungkin dari segi kondisi existingnya dan lebih ke si analisis apa ya lokasinya dulu ya. Kan apa namanya tadi saya apa namanya kan udah punya gambaran tempat, misalnya apa namanya saya lokasinya di Bali nih gitu istilahnya. Kalau saya nyari lokasi di site-nya di Bandung kayaknya saya nggak gitu ngerti daerahnya, nggak ngerti gimana apa namanya cuacanya, karena kan nggak ngerasain ya gitu istilahnya kayak gimana sih hari-harinya, gimana sih apa keadaannya gitu. Jadi boleh apa namanya yang sekarang cari dulu yang kalian cari lokasinya, kan
saya perbolehkan untuk pindahin denah ya nanti ya, pindahin lokasinya dari denah di mana bisa dipindahin kemana. Walaupun sebenarnya nanti kalau misalnya di tugas akhir itu nggak boleh, ini karena keadaan pandemi jadi kemarin diperbolehkan justru kemarin dari koordinator juga lebih buat menguatkan lokalitas yang kalian ambil ya, misalnya ketika kalian tinggal di Bali misalnya. Jadi saya lebih nyaranin kalau misalnya kalian di Bali, anak yang tinggal di Bali atau memang asalnya dari Kalimantan atau dari daerah Makassar boleh ya gitu. Jadi istilahnya cari apa namanya, ngambil lokalitas yang ada di situ, jadi nggak perlu ngambil apa lokasi di Jakarta gitu istilahnya. Karena kan yang tahu daerah di situ terus sesuai sama budaya tadi yang tadi saya bilang apa namanya, gimana sih kebiasaan makannya. Jadi yang ada hubungan sama interior, misalnya oh kalau misalnya di Makassar yang saya nggak tahu nih, ini contoh aja ya, dia sebelum antara si itu kayak itu emang udah ada apa namanya panduannya kalau misalnya ruangan itu nggak bisa langsung masuk, misalnya ada satu ruangan yang memang apa khusus buat peralihan buat apa istilahnya kayak gitu gitu, kayak misalnya kalau kayak kemarin apa namanya di tinjauan ya, apa namanya kayak masjid di Indonesia rata-rata punya kolam buat cuci kaki gitu. Itu kan budaya yang nggak bisa dihilangkan. Nah, ini mungkin siapa tahu ada restoran yang seperti itu. Jadi apa namanya ketika masuk itu harus bersih keadaannya gitu. Jadi apa namanya budaya kalian yang emang harus ada diangkat ya. Kalau misalnya ada yang unik, coba diterapin ke interior sama apa desainnya ya gitu. Misalnya harus ada apa sih gitu, misalnya ketika kalian ngambil lokalitas tadi yang apa namanya daerah kalian yang ambil ya. Nanti kalian cari, terus dari cari tahu misalnya kan udah tentu ini ada tanah kosong nih di sini, saya bisa mindahin denahnya yang sekitar 500 meter ini ke sini gitu misalnya. Nah di situ kan lihat dari sirkulasi apa existing denahnya kayak lingkungannya kayak gimana, dari sisi pencahayaannya. Oh berarti cahaya mataharinya dari arah mana nih gitu. Efeknya nanti ke denahnya nanti apa nih? Berarti kan pintunya dari mana gitu, misalnya nanti bukaannya gimana gitu. Jadi tadi hubungan sama kebisingan. Oh daerah yang saya mau ambil ini daerahnya sepi, jadi nggak terlalu masalah sama kebisingan misalnya. Terus apa namanya, atau mungkin apa namanya dia justru apa namanya daerah ramai, daerah city center gitu misalnya, jadi di situ banyak orang lewat, banyak mobil lewat, jadi apa aja sih yang harus dibutuhin gitu misalnya. Atau mungkin oh saya apa namanya lokasinya mau kemarin yang semester kemarin ada yang ngedesain view-nya Gunung Kintamani gitu misalnya, dapat site di situ. Oh, saya mau gimana caranya supaya apa namanya nanti view-nya bisa ke arah Kintamani misalnya dari gunung itu gitu. Gimana caranya saya cari denah yang emang cocok, kemudian penyesuaian sama si apa namanya nanti si seat-nya tempat duduknya ya gitu. Kayak gimana sih nanti sirkulasinya baiknya supaya apa namanya semua bisa dapat view yang baik gitu misalnya buat pengunjungnya. Itu kan juga jadi kalian analisis ya ketika kalian apa namanya udah mulai masuk ke lokasi ya. Jadi mungkin banyak banget PR-nya nih kemarin yang studi literatur, semoga udah dikerjain ya, yang nyari tahu tentang apa namanya kafe itu yang kayak gimana sih, restoran itu kayak gimana sih, gitu kan udah dapat nih. Restoran itu biasanya servingnya apa aja, itu kan studi literatur nih. Makanannya biasanya apa aja, kafe biasanya nyediin apa aja sih gitu. Itu nanti hubungannya kan sama dapur sama tempat duduk ya pasti ya. Terus kemudian kemarin kan dicari tahu juga apa namanya tempat duduknya kayak gimana sih biasanya, harus apa namanya kalau buat kafe untuk si restoran tinggiannya berapa sih karena dia lebih makan berat gitu. Jadi kayak gimana apa tempat duduknya, kenyamanan, ketinggian mejanya segala macam. Terus dari sisi apa namanya sirkulasi apa pelayannya gimana, dia harus lewat, bisa lewat segala macam, itu udah dicari di minggu kemarin harusnya ya. Semoga udah beres. Nah sekarang kalian udah mulai mungkin sekarang bisa ngajuin surat survei kalau ada yang mau survei. Terus kemudian udah mulai analisis nanti siapa sih ini penggunanya ketika kalian dapat site-nya, misalnya saya lokasinya kemarin udah nentuin kayaknya mulai di daerah akan bikin di daerah di Bandung di SCB daerah apa Asia Afrika nih misalnya gitu. Yang datang ke situ siapa sih gitu. Oh, kerja rata-rata. Jadi butuhnya apa aja. Jadi udah tahu nih kebutuhan nanti fasilitasnya apa aja sih yang dibutuhin gitu. Ruang meeting, ruang rapat, tambahan gitu misalnya. Tapi ketika weekend apa namanya karena dia apa namanya nggak dipakai buat family, biasanya dipakai buat wedding misalnya atau mungkin acara-acara family gathering lainnya gitu misalnya bisa dipakai. Berarti saya butuh ruangan yang bisa dibuka, misalnya ruang meetingnya ketika apa namanya ketika dipakai buat meeting dia ruang meeting kecil, tapi ketika dibuka ada partisi yang bisa dibuka sehingga jadi ruangannya lebih besar seperti itu kan. Jadi itu
itu memfasilitasi ya ketika kan udah tahu analisis penggunanya siapa sih nanti gitu istilahnya seperti itu. Ketika dapat daerah biasanya akan dapat nanti penggunanya kayak gimana. Gitu. Jadi jangan sampai kan salah juga nagatin pengguna ya, kan dapat lokasi di SCBD misalnya, tapi penggunanya lebih ke misalnya buat family gitu istilahnya. Padahal kalau kita lihat jarang banget gitu biasanya kalau yang daerah bisnis ya buat restoran buat family itu jarang gitu misalnya. Biasanya lebih yang buat meeting segala macam. Jadi nanti nanti kita kayak kan kemarin saya sempat bilang kayak karena kan di entrepreneur gimana sih mau bikin restoran gitu ketika kalian punya mungkin gini yang lebih gampang contohnya kalian punya restoran tapi buat kalangannya pengennya buat kerja tapi kan simpen di daerah misalnya di daerah Telkom misalnya di daerah universitas gitu kan nggak nyambung ya jadinya padahal situ yang datang banyak kan kata-kata mahasiswa gitu misalnya jadi kan coba nanti lihat dari site-nya kalian lokasinya di mana dapatnya terus dicek siapa sih yang bakal datang nih gitu jangan sampai salah analisis juga. Terus kalau misalnya nanti kalian atau mungkin bisa dibalik nih saya pengen nanti bikin restoran yang buat mahasiswa. Oh ya udah saya cari daerah lokasinya dekat kampus gitu misalnya kafe yang dekat kampus di mana gitu seperti itu ya. Jadi coba nanti kalian bisa dibalik gimana caranya untuk nentuin site-nya dulu kah atau misalnya kalian pengen punya tujuannya buat siapa nih restorannya atau kafenya yang saya bikin gitu. Bisa dibalik juga ya. Jadi baru dicari tahu tentang si penggunanya atau mungkin dari sisi dari site-nya dicari ke pengguna atau dari penggunanya dibalikin kita mau cari site yang cocok buat pengguna ini gitu seperti itu. Nanti setelah itu baru dianalisis tadi yang hubungannya sama fisik ya, yang pencahayaan, penghawaan, kebisingan dan lain-lain. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu mau tanya. Berarti kalau misal yang tadi jelasin itu berarti kalau misal kita ngambil lokasinya di Bandung, misalkan berarti budayanya juga khusus yang di Bandung misalkan di Sunda gitu, berarti harus menyesuaikan lokasinya. Sebenarnya gini, kalau Kakak maunya di Bandung nih, gak apa-apa kalau misalnya Kakak lokasi di Bandung nih, dan Kakak pengen Kakak asalnya dari Kakak dari mana sih? Ininya asalnya Cianjur misalnya nih, jadi misalnya mau di Bandung, tapi saya pengennya nggak ngambil Sunda, saya pengennya Padang, nggak masalah ya, karena kan kita tahu daerah sini, tahu daerah, maksudnya emang daerahnya daerah Sunda gitu, misalnya kan gitu, jadi nggak masalah kalau misalnya tahu lokasinya, tapi kan nggak masalah juga kalau kakak mau pelajari tentang Padang misalnya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya saya tadi lebih gini Kak, kalau misalnya ada yang di Makassar nih, kan pasti lebih tahu nih tentang Makassar kayak gimana gitu. Baiknya kan ya udah sekalian aja dibikin lokasi karena tahu lokasinya juga kan dia nggak mungkin nyari tahu tentang lokasi di Bandung ya karena istilahnya gini untuk kita tahu kan kita biasanya harus datang ya gitu untuk tahu site plan-nya gimana, keadaan lingkungannya kayak gimana. Cuman by Google Maps aja kayaknya kurang cuman meraba-raba aja jadinya ya kayak kita cuman cari tahu daerah Bandung cuacanya segimana gitu terus ada gitu anginnya kayak gimana sih terus arahnya dari mana cuman sebatas itu. Tapi kalau kalian tahu tempatnya daerahnya kan lebih tahu lebih detail ya kayak situ biasanya yang datang siapa aja sih gitu kayak misalnya kita kakak tinggal di Cianjur nih pasti akan lebih tahu tentang Cianjur daripada Bandung gitu misalnya. Jadi kalau misalnya saya saranin untuk site plan baiknya di daerah yang kalian emang tahu gitu. Jadi misalnya jangan kayak nebak-nebak misalnya lokasi di kemarin saya bilang di Kalimantan tapi saya mau bikin di Surabaya padahal ke Surabaya belum pernah gitu. Jadi nggak tahu nanti hubungannya sama si cuaca sama iklim segala macam panasnya kayak gimana gitu. Nanti itu kan hubungan sama utilitas nanti ya gitu biasanya gimana sih restoran-restoran di Surabaya tuh supaya untuk mengadaptasi cuacanya hubungannya sama interior gitu. Karena itu kan biasanya experience ya gitu istilahnya. Itu sih Kak. Jadi kalau misalnya tadi Kakak mau bikinnya budaya apa? Belum kepikiran sih soalnya ya? Mau yang di sini juga kafenya. Terus mau tanya juga kalau misalkan lokasinya
misalnya yang ada di sini. Nah, kafenya tapi lokasinya tetap di situ karena view dan lain-lainnya itu udah strategis dan udah nggak apa-apa sih, itu juga boleh, justru bagus kan sebenarnya gini, yang kemarin saya bilang boleh mindahin karena kan keadaan ya gitu. Kalau kalian semua di Bandung sih saya suruhnya nyarinya lokasinya di Bandung ya, kalau kalian lagi kita nggak pandemi nih gitu. Jadi kan survei sekalian, terus gitu ngeliat lokasi, ngerasain apa namanya feel dari si existingnya kayak gimana sih bangunannya, dari sisi angin, dari sisi apa cuacanya, dari sisi iklim sama si suara akustiknya gitu kan dapat ya gitu. Nah kalau misalnya Rara emang dapat lokasinya di situ, terus dinanya juga di situ, sebenarnya nggak masalah Kak. Jadi apa namanya kan karena Rara berarti tahu ya istilahnya udah tahu, udah ngerti daerahnya, terus udah gitu apa namanya lokasinya, terus udah gitu view-nya juga nggak apa-apa. Jadi lebih bebas ya kalau yang sekarang karena apa emang pandemi akan susah buat kalian. Jadi kalian mau punya lokasi di mana gitu istilahnya. Cuman saya saranin untuk yang emang kalian tahu. Jadi bukan saya harus ya gitu. Saya sarankan yang kalian emang tahu lokasinya gitu supaya kalian juga apa ya ketika kalian analisis juga nggak salah gitu istilahnya. Itu sih sebenarnya yang penting ketika analisisnya sih Kak. Jadi apa namanya kalau Kakak tahu daerahnya terus udah gitu apa namanya lokasinya juga sampai tadi udah tahu view-nya bagus segala macam kan berarti udah tahu si existing-nya tuh kayak gimana ya gitu. Itu sih yang penting. Baik Bu, terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau nanyain? Ini ada. Nggak, boleh. Jadi itu kita satu kelompok itu ngambil nama restoran yang sama, misalkan ambil rumah makan sederhana semua satu kelompok, atau boleh beda-beda Bu? Gini, kalau misalnya brand, saya nggak nyuruh harus pakai brand, karena kan boleh bikin brand sendiri ya, istilahnya. Kita nggak akan ngambil gini, pokoknya di Merancang 4 ini kita bukan, tadi kan kalau Galuh ngomongin tentang sederhana gitu. Saya mau ngambil apa namanya restoran sederhana. Kita nggak harus ada restoran sederhananya itu ya. Jadi misalnya kayak harus apa namanya harus sama segala macam. Jadi kita justru kayak gimana sih? Cuman ngambil dari segi restoran Padang kan berarti restoran sederhana ini. Kita ngelihat dari restoran Padang itu kayak gimana sih cara pelayanannya. Terus cara apa namanya gimana apa namanya cara apa mungkin dari aktivitas masaknya. Terus apa namanya kebiasaan pengunjung kayak gimana itu yang diambil. Jadi bukan kita ngambil restoran sederhananya. Mungkin kalau kita ngomongin saya mau ngambilnya lebih ke Padang nih satu kelompok gitu istilahnya kayak gitu. Jadi bukan brand ya. Pokoknya yang intinya ini kita nggak ngomongin brand kan boleh bikin brand sendiri kayak misalnya kayak mau bikin kafe apa namanya bukan kita semua Starbucks enggak bukan Starbucks yang kita ambil gitu ya. Lebih ke kafenya lebih yang servingnya mungkin pelayanan sama kayak Starbucks. Jadi istilahnya kita ngambil berarti kan kalau Starbucks itu punya reference istilahnya Starbucks terus ada Coffee Bean gitu istilahnya kan masih mirip ya dari segi makanan dari segi minuman berarti kafenya jenis itu nih gitu yang saya mau ambil contohnya seperti itu jadi lebih ke kafe apa istilahnya ya dia lebih ke itu sebenarnya fast serving ya istilahnya lebih ke fast food juga karena dia nggak masak di situ kan bedanya itu ya sama yang kafe yang biasa kalau kalian apa namanya literatur yang sebenarnya kafe yang biasanya kayak di Italia atau di Perancis yang istilahnya emang servingnya kayak gimana mereka tempat duduknya di luar jadi emang akan beda apa namanya dengan yang franchise ya kalau itu kan franchise ya lebih ke tempat yang penting banyak tempat makanan mah dari pusat gitu istilahnya kan seperti itu akan beda jadi nanti coba lihat kita nggak ngambil brandnya tapi lebih ke cara penyajian lebih ngambil dari tadi kalau misalnya Galuh ngomongin sederhana, kita ngambil yang lebih Padangnya seperti gimana nih gitu, istilahnya seperti itu. Padangnya yang lebih kan sederhana juga franchise ya istilahnya. Kalau kita ngomongin bukan franchise, istilahnya dia juga nggak masak di tempat, cuma ngingetin aja gitu kan istilahnya seperti itu. Yang diambil seperti itu gitu contoh-contoh. Jadi nanti apa namanya istilahnya berarti kan kebutuhannya akan ngikutin yang seperti itu. Nanti coba dilihat lagi. Jadi istilahnya yang kita omongin bukan brand, lebih ke ininya aja, lebih ke budaya yang bakal diambil, budayanya. Jadi kalau misalnya saya minta, kalau bisa nih gitu, istilahnya kan karena kalian kan hitungannya kelompok, jadi kalau bisa budayanya yang diambil sama, cuman mungkin jadi nggak beragam ya gitu istilahnya. Mungkin kan juga ada yang lokasi di mana, mungkin saya akan bebasin karena kan toh sekarang cuman restoran sama kafe aja, nggak ada museum, nggak ada segala macam. Jadi saya juga lebih gampang buat ngebimbingnya. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada yang beda-beda, misalnya Galuh sama siapa kelompoknya?
sama Asmahan, ada Terinza, sama Igit. Nah, berempat kan berarti ya. Nanti Galuh mau ngambil Padang, Terin mau ngambil misalnya apa Betawi misalnya gitu istilahnya, karena Terin dari ini kan Jakarta ya. Jakarta bukan sih, tahu saya. Pokoknya misalnya beda-beda gitu istilahnya. Jadi misalnya Igit dari mana sih, Kalimantan misalnya contohnya gitu. Kan mau beda-beda juga nggak apa ya, karena kan gini, Igit lebih tahu daerahnya gitu. Istilahnya Galuh juga lebih tahu daerahnya. Jadi saya bolehin nanti buat beda-beda gitu. Jadi nggak harus sama. Kalau kemarin kan saya bikin sama nih gitu, lokalitasnya harus sama, tapi saya pengen kan lebih ngegali apa yang kalian tahu tentang daerah kalian sih gitu. Supaya lebih lebih maksimal lah istilahnya gitu. Karena kan pasti lebih tahu nih, ketika kalian tinggal di satu daerah dari kecil sampai besar, pasti kan akan tahu budaya apa sih yang sama ini pasti kejaga. Itu yang mau pengen saya kalian coba terapin ke interiornya gitu. Yang ada hubungannya sama restoran ya. Gitu. Oke ya Galuh. Iya, Ibu mau tanya lagi, berarti kan misalkan kelompok saya ambil Padang, terus saya tempat tinggalnya di Jawa Tengah kan Bu, berarti saya bisa mengkombinasikan budaya Padang itu kalau misalkan ditempatin di Jawa Tengah tuh akan jadinya seperti apa gitu ya Bu? Boleh. Jadi gini, berarti kan gini, ketika kalian mengambil lokalitas itu kan berarti daerah yang kalian ambil ya sebenarnya ya. Tapi ketika ada restoran gini, ketika sama seperti kita ngomongin McDonald kan di luar ya istilahnya, ketika dia masuk ke Indonesia, dia punya makanan yang ada hubungannya sama budaya lokal. Si nasi tadi kan misalnya, biasanya di tempat lain mana ada nasi sama ayam gitu. Biasanya cuma kentang sama ayam. Nah, itu kan juga penyesuaian ya. Jadi nanti misalnya yang tadi saya bilang, misalnya Galuh mau bikin restoran Padang tapi di Jawa Tengah. Istilahnya gini, lebih ke makanannya aja yang diambil berarti kan ya gitu. Tapi budayanya tetap yang diambil adalah lokalitas di Jawa Tengah gitu kan maksudnya gitu. Jadi gini, kebiasaan manusianya tapi desainnya mungkin desain Padang ya istilahnya. Apa aja yang mau diambil, tapi lokalitasnya lebih ke Jawa. Cuma nanti akan bingung karena bukan juga sih sebenarnya gini. Biasanya kan gini, ketika kita ngambil lokalitas suatu tempat gitu istilahnya, berarti kan ada hubungannya nggak cuma dengan pribadi orangnya, tapi juga dengan biasanya ada hubungannya juga sama si kebutuhan ruang ya, yang tadi saya bilang. Mungkin kalau misalnya di Jawa masjid di Jawa itu biasanya ada tempat buat cuci kaki gitu istilahnya. Tapi kalian nggak akan temuin di tempat lain gitu. Ketika kalian mau bikin masjid dengan masjid Jawa di Kalimantan gitu istilahnya, akan beda kebutuhannya gitu istilahnya. Itu sih sebenarnya nanti agak bingung juga. Kalau saya saranin nih, ya kalau misalnya kamu ngambil lokasinya di Jawa Tengah, tapi mau ngambil Padang, mungkin lokalitas yang diambilnya tetap Padang kali ya. Jadi kamu pelajarin Padangnya gitu istilahnya, bukan Jawa Tengahnya. Jadi Jawa Tengahnya itu hanya sebagai analisis dari si pengunjung. Gitu. Jadi kamu nggak analisis dari pengunjung, tapi lokalitasnya tetap ngambil budayanya Padang, segala macam yang diambil gitu. Misalnya, mungkin dari segi buat nanti ornamennya, segala macam hiasan si ini lebih ke Padang, tapi kalau misalnya kamu analisis, jadi kebiasaan penggunanya itu yang di Jawa Tengahnya itu yang diambil. Jadi kamu akan dua yang harus diteliti, istilahnya dari segi pengunjung yang orang Jawa sama lokalitas yang diambil tuh yang Padangnya tadi. Itu sih nanti jadinya Galuh. Baik Bu, sudah jelas, terima kasih banyak. Oke. Gitu ya, jadi jadi boleh ya, jadi misalnya kalian nempatin, saya mau restoran Makassar tapi di Jawa Tengah gitu misalnya gitu. Tapi yang kalian ambil adalah lokalitas Makassarnya itu, bukan si Jawa Tengahnya, karena kan hubungannya nanti gini, ada adat-adat yang misalnya ada di Makassar gitu misalnya gitu, yang harus biasain diterapin ketika di tempat makan gitu misalnya. Nah itu yang tetap diambil, tapi kan ketika orang Jawa Tengah makan itu kan menyesuaikan, oh berarti dia bakal ngerasain di Makassarnya gitu. Itu loh, jadi yang mau didapat itu feel-nya supaya lokalnya Makassar itu nggak hilang ketika masuk ke daerah lain gitu juga gitu. Seperti itu sih kalau kalian mau nempatin di lokasi lain ya. Jadi ketika kalian punya restoran Makassar gitu, misalnya ketika di Bandung pun feel-nya tetap Makassar gitu, bukan jadi Bandung gitu. Cuman mungkin
dari sisi apa namanya penyesuaian, dari sisi misalnya kebiasaannya, misalnya apa nih gitu yang bisa diterapin ke interiornya gitu. Tapi lokalitasnya tetap ngambil yang Makassar ya. Gitu. Misalnya kalau misalnya Makassar, kalau misalnya ngambilnya Jawa, tetap Jawa walaupun lokasinya di Kalimantan gitu misalnya. Jadi kan justru mempelajari gimana sih Jawanya. Cuman kalau misalnya apa namanya kan gini, kalian di Makassar nih mungkin kalau dulu ya boleh nih kan orang Makassar pindah apa namanya kuliah di Bandung, lokasi di Bandung kan tetap ngebawanya yang kalian bakal bawa adalah si lokalitas Makassar ini gimana diterapin di Bandung. Jadi sama sih seperti itu kalau kalian apa namanya dari daerah lokasinya. Cuman kalau kalian sekarang ini kan istilahnya kita nggak bisa tahu detail tentang site misalnya yang di Bandung kayak gimana sih gitu istilahnya. Jadi saya bolehin untuk misalnya yang di Makassar boleh di Makassar gitu. Misalnya saya mau ngambil lokalitas Makassar, sekalian juga lokasi juga di Makassar atau mungkin yang di Sumatera, yang di Padang misalnya saya mau lokalitas Padang, tempatnya juga di Padang karena saya tahunya daerah situ gitu. Itu sih yang saya pengen tekanin supaya kalian tahu analisis si site-nya itu dapat gitu. Jadi nggak cuma raba-raba aja gitu. Kan bedanya kalau dulu mungkin kalian gini, kan dari Makassar nih tempat lokasinya dulu, tapi karena lokasi di Bandung, site-nya boleh di Bandung gitu. Jadi kalau itu juga boleh, tapi kalau misalnya lebih baik yang kalian tahu si site-nya lokasinya kayak gimana, supaya buat analisis kalian juga lebih dalam ya, itu sih tujuannya. Gitu. Gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Ibu mau tanya. Mana? Berarti nanti denahnya itu satu kelompok sama, cuma beda lokasi aja ya? Justru satu kelompok harusnya kemarin kalau saya bikin beda denahnya. Tapi kalau misalnya kalian lokalitasnya beda-beda juga sama nggak masalah ya. Jadi ini kan saya minta untuk dapat cari denah ya. Denah yang kalian cari nanti saya ajuin. Misalnya dari kalian ternyata ada denah baru nih. Denah baru yang bisa dipakai ada 3 misalnya. Saya ajuin ke koordinator, ternyata dari koordinator cuma disetujuin 2. Tapi kalau dari kelas lain ada tambahan, misalnya kita bakal biasanya kan gini, dikompulir semua denah-denah ini, nanti dipilih sama koordinator mana aja sih yang memang baik, terus lengkap, itu dipilih. Nanti mungkin ada 5 atau 6 denah yang bisa dipakai. Nanti bakal saya share, kita biasanya saya biasanya cuma ambil 3 denah, karena akan sulit untuk ngebimbing 6 denah yang berbeda, 6 lokalitas yang misalnya 21 lokalitas yang berbeda misalnya dengan 6 denah, biasanya saya ambil 3 denah aja supaya saya juga lebih bisa detail ngasih masukannya gitu sih. Ya nanti denah itu bakal dipilih dulu, pokoknya kan ngajuin dulu nih. Nanti siapa tahu yang denah kalian dipilih bisa dipakai. Nanti kalau misalnya karena kan gini, ini kan lokalitasnya bakal beda-beda nih tadi kayak Galuh sama Terin sama Igit beda-beda misalnya nanti lokalitas yang diambil. Jadi denahnya juga kalau misalnya dulu kan saya minta seragam lokalitasnya yang mau diambil misalnya satu grup Jawa 3-3-nya, Padang 3-3-nya gitu supaya gampang ngebimbingnya. Tapi karena sekarang kayaknya lebih beragam, jadi saya bolehin buat ngambil yang beda-beda, satu kelompok denahnya juga boleh beda-beda. Tapi nanti denahnya tunggu dulu ya. Pokoknya denah kalau kalian ada referensi boleh masukin ke folder. Nanti saya ajuin ke ini. Kemarin saya sudah ada 2 kelompok ya yang udah masukin denah. Jadi nanti denahnya ditunggu aja. Yang penting kalian analisis, mulai survei, analisis site-nya. Kalau misalnya udah ketemu site-nya, pokoknya dianggap aja gini, nanti denahnya itu lokasinya di mana, kalian cari tanah yang mungkin gini, boleh tanah kosong, boleh tanah yang ada bangunannya, tapi coba cari luasannya yang kira-kira bakal mencukupi gitu istilahnya buat si denahnya. Walaupun denahnya masih kebayang cuma 500 meter persegi aja ya. Jadi kan hitungannya ya cari denah yang seperti itulah gitu istilahnya. Site lokasinya gitu. Jadi tugasnya minggu ini survei sama analisis site ya. Lagi nggak? Itu tadi itu saya lihat. Ini cari.
Jadi udah mulai apa namanya cari tahu apa namanya arsitektur Nusantara yang bakal diambil minggu ini. Kalau bisa udah mulai apa ya, udah mulai milih-milih ya, kayak misalnya tadi udah mulai ada yang mau Padang, mau Sunda segala macam, terus dari itu udah mulai kan kemarin udah studi literatur, sekarang kita udah mulai coba masuk ke survei lapangan ya. Jadi nanti kalau bisa kalian mau survei langsung ke LAA, minta surat surveinya, pengajuan, biasanya cepet sih, kemarin nggak lama, kalau lagi cepet ya, nggak banyak yang minta, minta ajuin supaya buat kalian juga lebih detail cari tahu tentang si proyeknya ya. Seperti itu, terus kemudian udah mulai analisis bangunannya. Nanti antara minggu depan kalau misalnya memang belum selesai kan saya kasih di minggu depannya. Nanti kan bakal presentasiin hasil kalian ya. Nanti mungkin gini, yang kalau yang literatur kan per kelompok kemarin karena lebih general ya. Kalau ini kan udah masing-masing nanti lebih ke budaya yang bakal diambil, terus kemudian udah survei lapangan juga misalnya gini. Kan kalau misalnya kemarin tujuan saya ngelompokin satu kelompok ininya sama, misalnya Padang semua gitu, akan memudahkan buat survei lapangannya ya gitu, bisa sama-sama istilahnya kayak gitu buat lihat Padangnya, atau mungkin lebih lebih lihat kafenya gitu istilahnya. Jadi kalau sekarang kan lebih general nih gitu, istilahnya mungkin kalian boleh beda-beda, mungkin cari temennya yang emang mungkin yang sama juga, kan saya listin di di ini ya, di spreadsheet ya, lihat nanti kalian isi misalnya ternyata tadi Galuh maunya Padang, terus ternyata siapa lagi nih teman kelompok lain Rara misalnya mau Padang juga gitu istilahnya. Oh ternyata di kelompok saya nggak ada yang Padang, berarti saya coba bareng sama Rara deh buat surveinya kalau lokasinya sama gitu, misalnya lokasi kalian barengan gitu, misalnya kan bisa lebih gampang ya buat bisa gini, ketika kalian datang berdua atau dibanding sendirian akan dapat info biasanya lebih banyak ya gitu istilahnya. Coba lihat lagi kalau misalnya kalian rasa kayaknya lebih gampang kalau misalnya lokalitasnya sama nih yang saya ambil satu kelompok gitu, boleh juga ya. Tapi kalau misalnya kalian rasa saya asalnya dari Makassar, teman-teman saya semuanya dari Sunda, pada maunya Sunda, tapi saya pengen Makassar, nggak masalah ya. Jadi saya nggak ngiket, nggak ngeharusin harus satu kelompok sama, pokoknya bebas kalian, seenak kalian juga. Misalnya saya lebih gampang supaya misalnya gini, saya asalnya dari Makassar tapi saya nggak pengen Makassar, saya pengennya Sunda gitu, juga boleh ya. Jadi istilahnya jadi saya nggak maksain kan harus dari Makassar, dari Kalimantan harus Kalimantan, cuman kan akan lebih mudah kan kalau misalnya kalian tahu dari basic dari kecil gitu, tinggal di situ pasti akan lebih lebih dapat lebih eksplorasinya lebih dapat ya ketika nanti masukin itu ke desain gitu sih. Itu aja sih pertimbangannya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngambil apapun itu juga boleh ya. Saya mau pelajarin lebih ke budaya Sunda gitu, nggak masalah gitu, istilahnya boleh juga gitu. Atau mungkin teman-teman saya juga semuanya Sunda satu kelompok, saya juga Sunda aja deh walaupun lokasinya di Kalimantan, terus lebih lebih tahu Kalimantan, tapi nggak masalah kalau memang mau, diperbolehkan gitu. Jadi nanti coba cek juga analisis non fisiknya karakter budaya masyarakat setempat. Jadi jadi gini yang tadi saya bilang, ketika si McDonald buka di Indonesia kan dia mempelajari karakter budaya masyarakat setempat ya, ketika dia dia masukin nasi ke dalamnya gitu istilahnya. Terus kemudian ada karakter budaya yang diangkat, misalnya karakter di Indonesia tuh antriannya jelek banget misalnya itu ya. Itu misalnya kalau kita lihat kalau misalnya di tempat makan kan juga biasanya antri, tapi dia bikin apa nih, dengan cara apa penyesuaiannya gitu istilahnya. Ketika kenapa kalau di restoran KFC sama di McDonald lebih rapih antriannya gitu. Itu kan juga ada cara yang diadaptasi sama si si budaya dari luar ya, istilah karakter budaya yang diangkat. Yang diangkat kan berarti kan sebenarnya itu budaya luar yang diangkat dimasukin ke Indonesia ya sebenarnya kalau kita lihat ya gitu. Jadi itu jadi misalnya gini, ketika kalian nanti ngedesain restoran Sunda ngelihat misalnya lokasinya di Jawa, lihat lokasi budaya lokal masyarakat tempatnya kayak gimana sih orang Jawa itu gitu. Terus kemudian ketika masukin budaya Sundanya kayak gimana. Jadi boleh ya
Jika tadi yang Galuh bilang boleh nggak, itu boleh banget kalau misalnya kalian mau. Tapi akan lebih mudah kalau sejajar ya, misalnya lokasinya kan hitungannya kan lebih dalam lagi mempelajari. Nah, terus dari aspek fisik, jadi nanti kita lihat apa namanya, nanti rata-rata sih kalau yang kita pakai mungkin nggak di mall ya, rata-rata single building, karena apa namanya, kalau di mall kan banyak, sama kayak kemarin di Merancang juga, karena butuh survei langsung ke mallnya juga, dan biasanya kalau di mall tuh ada apa namanya, ada peraturan tertentu, misalnya apa site-nya harus berapa, ketinggian apanya harus apa, itu kan banyak aturannya ya. Jadi nanti apa namanya, kita mungkin bakal makanya single building seperti biasa. Terus apa namanya, nanti hubungannya sama apa tadi efek si apa udara ya, misalnya kayak ini kayak apa namanya, arah mata angin misalnya, ada nggak efeknya di ini segala macam, pintu masuk segala macam, bukaannya nanti kayak gimana, karena kan kita lebih ngelihatnya mungkin nanti dari segi denah ya. Tapi kita karena kita denahnya belum fix, kalian lihat dari sisi lokasi site-nya dulu aja. Jadi kan misalnya saya mau lokasi di Riau, oh kata-kata apa namanya, dia tuh menghadapnya kemana, arah angin dari mana, matahari dari mana. Nanti ketika kalian punya denah, wah denah saya ternyata bagian depannya itu apa namanya, kaca semua, sedangkan arah matahari ketika sore dari situ, jadi bakal efeknya silau banget gitu misalnya. Berarti kan harus punya nanti apa namanya, gimana solusinya, misalnya diterapinnya, misalnya kan pakai apa, sandblast kah, atau misalnya pakai apa namanya, kayak penutup tirai yang seperti apa ketika sore, seperti kayak gitu. Ini itu diterapin ketika udah masuk rancangan. Jadi yang kayak analisis adalah si lot site-nya dulu aja ya, karena kan si apa existingnya kita baru cari tahu existingnya dulu nih, belum dapat si denahnya. Jadi kalian cari tahu tentang existingnya kayak gimana, yang mau lokasinya mau tempat di mana, sinar matahari kayak gimana, arah angin kayak gimana, terus tadi apa namanya, kebisingan kayak gimana segala macam, terus di apa namanya, jadi nanti kan dari situ cari tahu. Berarti kan kalau misalnya kita punya analisis existing seperti ini, arah matahari seperti ini, berarti baiknya bukaannya dari mana, baiknya nih gitu ketika kan punya, atau mungkin apa namanya, nanti arah matahari dari sini, berarti daerah sini harus kayak gimana gitu. Jadi apa namanya, jawaban untuk proyeknya kayak gimana ketika kan ini berisik nih, berarti saya nanti harus nerapin akustiknya harus kuat banget segala macam gitu. Terus dari gitu di sini mungkin arahnya dia lebih ke macet nih gitu misalnya. Jadi apa namanya, efeknya apa nih ke bangunan saya nanti gitu. Jadi nanti cari tahu apa namanya, apa sih nanti yang ketika kalian udah dapat analisis dari non fisik terus sama fisik tadi, jawabannya ke apa namanya, nanti saya harus bikin desain kayak gimana gitu istilahnya. Oh tadi kalau misalnya kita ngomongin tadi apa namanya, lebih ke gaya hidup, tren tadi yang apa namanya, si non fisik lokasi masyarakatnya, misalnya ini rata-rata apa namanya, orang Sunda, apa namanya, mungkin apa namanya, terus kerja, berarti kan itu nanti harus ngikutin nih, oh berarti saya harus butuhnya apa aja gitu istilahnya. Saya harus punya nanti apa namanya, tempat makan yang seperti kayak gini gitu, karena mereka biasanya apa namanya, karakternya seperti ini gitu. Misalnya biasanya habis makan juga nggak langsung pergi gitu, duduk dulu sambil apa namanya smoke apa, ngerokok ya misalnya kayak gitu ya. Misalnya saya harus punya fasilitas apa ini buat si apa exhaustnya kayak gimana baiknya segala macam, misalnya seperti itu. Jadi nanti coba kalian apa namanya, analisis dari semua aspek non fisik sama fisik, terus hasilnya adalah si resumenya mau bikin desainnya harus kayak gimana sih buat memfasilitasi semua yang ada tadi, dari segi karakter si penggunanya sampai ke si analisis aspek fisiknya tadi ya. Gitu. Itu aja. Jadi sekarang PR-nya itu ya, mulai survei, mulai cari si budaya yang mau diambil. Pertama itu penting nih, udah mulai nentuin budaya apa yang mau diambil, lokasinya, terus mulai survei. Ketika udah tahu lokasi kan berarti udah mulai bisa analisis existing bangunannya, bukan bangunannya, lebih existing lokasi ya, lokasinya, sama tadi kebutuhannya siapa aja sih yang bakal jadi si ininya apa namanya, pengunjungnya. Terus apa namanya, nanti abis itu kita baru mulai budaya, si analisis hasil dari analisis tadi ya. Jadi dari semua yang udah kalian survei kan, abis ngajuin surat survei juga sekalian survei, ngelihat tempatnya, nanti dapat analisis dari semuanya itu ya. Gitu. Nanti kalau misalnya minggu depan masih belum,
mungkin saya kasih sampai 2 minggu ya, ini kan saya dikasih deadline-nya sampai minggu depan. Cuman kayaknya masih kekejar soalnya minggu depan itu masih enggak. Ini kan masih saya bikin di minggu depan ya, tapi kalau misalnya saya kasih sampai minggu depannya lagi kalian baru presentasi sih kayaknya masih sempat ya. Karena minggu depan itu ini masuk alternatif dana, masih ke programming ya, jadi masih bisa sambil jalan nanti ya. Karena nanti masih masuk pengembangan konsep sampai di situ juga. Sip. Jadi ini saya kasih kalau bisa seminggu, kalau misalnya nggak bisa, nanti saya kan cek di minggu depan ya, kalau kalian udah ngerasa bisa disubmit, ngerasa udah lengkap, boleh di minggu depan, tapi kalau misalnya enggak, di minggu ketiga nggak apa-apa ya, sambil jalan. Gitu. Tapi yang penting udah nentuin, karena kan ini agak banyak nih harus nentuin, kayak lokalitas, tempatnya, budaya yang mau diangkat, terus udah gitu harus nentuin site juga, itu kan banyak pertimbangan ya. Saya belum surveinya juga, istilahnya saya kasih sampai 2 minggu ya buat waktunya ya. Tapi kalau bisa minggu ini sih harusnya udah dikejar ya. Makanya saya kasih di sini deadline-nya buat minggu ini. Kalau misalnya udah bisa beres, disubmit yang seadanya dulu. Nanti saya lihat dalam apa sih yang kalian analisis gitu istilahnya. Udah kalau misalnya ternyata kalian udah lumayan bagus, bisa kita lanjutin. Tapi kalau misalnya masih belum total gitu istilahnya. Jadi kita tambahin 1 minggu lagi buat submit si identifikasi masalah. Itu aja paling. Saya capture dulu ya buat evidence. Ada lagi yang mau tanyain? Mau tanyain lagi? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Silahkan. Tadi kayaknya kurang jelas di saya itu Bu, file studi literatur sama yang bisa survei itu digabung atau dipisah ya Bu? Jadi yang studi literatur kemarin kan per kelompok ya. Karena kan dikelompokin berdasarkan pengennya restoran, misalnya restoran, benar nggak sih kan kemarin misalnya kayak Rara maunya sama Putri ya, maunya restoran dua-duanya, benar kan ya? Jadi nyari kafe misalnya kan kafe dua-duanya, jadi kan cari di literatur tentang kafe. Nah itu yang per kelompok, nanti itu disubmit yang di minggu ini, kalau nggak salah minggu ini ya, yang di tugas 1. Jadi itu per kelompok yang lebih sama, lebih ke jenis yang mau diambilnya apakah kafe atau restorannya istilahnya. Kalau yang nanti yang ini karena kan mungkin bakal beda-beda nih. Karena analisisnya kan juga lokasi kan juga bakal beda. Terus budaya yang bakal diambil juga beda. Nah, itu udah masing-masing ya. Jadi Jadi kelompok ini cuman nanti dipakai itu bukan kan harus seragam. Jadi lebih ke waktu buat asistensinya aja bersamaan. Kan sama Putri misalnya kayak gitu, lebih kelompokin lebih kayak gitu sih sebenarnya kemarin. Kalau yang semester kemarin emang saya kelompokin disamain ya budaya lokalitas yang diambilnya gitu. Karena lebih memudahkan juga buat saya ngebimbingnya, karena kan kalau sama kan pasti masalahnya agak sama. Ada gitu dari sisi makanan juga sama. Jadi kan gini antara makanan Sunda sama Padang kan beda nih gitu hitungannya. Nah, kalau misalnya kalian itu kan akan banyak banget yang saya harus satu kelompok tuh bakal jadi istilahnya bakal lebih text time dibanding yang sama gitu. Sebenarnya sih itu cuman nggak masalah karena kan kita ada waktu 40 menit ya satu kelompok ya. Tadi kemarin saya udah 50 menit saya udah kancang ulang, nanti dilihat lagi si jadwalnya. Tapi kalau misalnya kalian mau memudahkan saya, emang baiknya satu kelompok sama ya gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak memaksa, jadi boleh beda juga. Ibu, berarti di tugas minggu 1 ini hanya literatur ya Bu, nggak harus sama survei. Soalnya di poin 3 itu ada survei. Bentar. Harusnya literatur aja sih yang minggu ini. Yang minggu ini di submit ya. Yang tugas 1. Survei gitu. Oh ini maksudnya udah mulai, kemarin kan takutnya waktunya nggak cukup, jadi dibolehin kalau udah mulai survei. Tapi kalau yang di submit yang ini lebih ke ini aja, literatur aja ya Kak ya, yang semuanya juga ya. Jadi lebih ke kafenya aja, harusnya ini nggak ada sih. Ini maksudnya tugas udah mulai nyari tahu tempat surveinya sih sebenarnya. Gitu, lebih, kalaupun surveinya juga lebih misalnya ke restoran tuh adanya apa aja sih, lebih ke surveinya lebih ke survei browsing internet aja kalau ini mah ya. Jadi kayak dimasukin ke ke laporannya, misalnya
restoran itu biasanya kayak gimana sih gitu kan, juga survei restoran yang apa namanya, yang tipenya apa nih, misalnya fine dining itu biasanya ada apa aja gitu hitungannya. Itu kan juga masuk ke literatur juga ya sebenarnya, boleh langsung. Jadi kan ini juga boleh langsung atau tidak langsung cari tahu tentang si restoran atau kafenya gitu. Cuman kemarin kan saya bilang ini apa namanya, karena nanti lebih baik kalian lebih tahu lebih detail, mungkin yang di minggu ini aja yang surveinya saya udah sesuai sama jenisnya. Misalnya saya mau Padang nih gitu, saya mau restoran Sunda, jadi lebih tahu tentang budaya lokalnya masing-masing yang mau diangkat gitu. Saya mau restoran Makassar gitu. Kalau ini kan lebih general aja tentang restorannya aja sama kafenya ya, yang surveinya ini. Gitu. Jadi apa namanya, yang dimasukin studi literatur, tapi kan gini, kalian bisa dapat itu juga dari survei sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sempat lihat-lihat restoran atau misalnya browsing restoran juga boleh dimasukin ya. Tapi mungkin nggak ada hubungannya sama yang lokalitas saja, belum nyampe ke lokalitas, karena kan lokalitas baru yang minggu ini gitu. Oh, sekarang surveinya lebih ke udah mulai masuk ke lokalitasnya. Jadi kalau misalnya restoran Sunda biasanya kayak gimana sih, pelayanannya kayak gimana sih gitu, apa namanya, terus dari itu gimana sih si apa namanya, ketika datang, terus dari itu ketika apa namanya, ketika dia surfing kayak gimana biasanya, kayak apa namanya, apakah pakai troli, apakah pakai tangan, kan beda ya. Kayak kita tahu Padang dia pasti pakai tangan gitu, nggak pernah ada yang pakai troli kan ya, istilahnya gitu. Jadi tumpuk-tumpuk itu kan juga ketika kalian apa namanya melihat lokalitas atau budaya yang bakal diangkat gitu. Seperti itu ya. Tadi siapa? Sampai lupa. Jadi ya Kak, gitu ya Kak ya. Jadi apa namanya, enggak, kalaupun itu surveinya lebih survei yang general, bukan yang udah lokalitas. Jadi lebih ke restoran, ke kafe general aja gitu. Itu aja paling. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, paling itu aja dari saya hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain sambil kalian, kan ini kan pasti udah nentuin Padang nih, gitu. Sambil jalan ada yang mau ditanyain boleh by WA. Terus juga kemudian juga apa namanya, misalnya apa butuh gimana cara ngajuin surat survei masih bingung gitu. Nanti apa namanya LA kalau misalnya ada kendala bisa tanya ke saya. Nanti kalau ada masalah pun masih apa namanya masih bisa jalan ya, sambil jalan aja nanti sama kalian. Mungkin besok kita nggak ada pertemuan karena kan materinya udah di-share juga. Jadi kan udah fokus nyari apa namanya nyari data, udah mulai nentuin apa, misalnya nanti kan udah mulai ngisi yang tadi yang saya share ya, yang tentang budayanya diisi. Mana sih? Saya udah. Nah ini. Nah, kayak ini budayanya apa, kan isi masing-masing mau apa. Jadi saya udah mulai kebayang juga ada berbagai macam sih yang bakal saya harus namanya nanti datanya ya, cari tahu datanya. Terus udah mulai dari sisi ini, terus mulai survei, terus dari sisi nyari tahu site-nya juga. Kan banyak yang harus dikerjain ya. Jadi besok kita asinkron, nanti kalau ada kendala misalnya Bu saya bingung nih lokasinya tuh boleh ini ya, boleh WhatsApp saya ya. Nanti kalau butuh Meet juga boleh ya, kalau misalnya butuh konsultasi pribadi atau misalnya Bu saya bingung nih nentuin ini lokasinya gini tapi saya bingung ada lokasi ini juga, baiknya yang mana ya, gitu boleh nanti sambil discuss ya gitu sama saya. Nanti kalian isi ini, terus jangan lupa mulai analisis site-nya sama mengajuin surat survei. Itu kan agak banyak ya PR, jadi besok kita nggak ada pertemuan kalau misalnya, tapi kalau ada yang butuh buat konsultasi site atau mungkin pertimbangan, Bu saya lokasinya, saya orang Padang tapi saya sebenarnya udah lama tinggal di Makassar gitu misalnya, bingung nih saya mau ngambil apa nih gitu istilahnya, nanti mungkin saya lebih ngerti, taunya lebih ke Padang tapi saya lokasi di Makassar gimana misalnya, pertimbangan apa, nanti coba kalau misalnya butuh diskusi boleh ya, tinggal hubungin saya. Paling itu aja. Nggak ada lagi yang tanyain. Jangan lupa diisi ya ini ya, yang si spesifiknya budaya apa yang mau diangkat. Kalau bisa macam-macam ya supaya lebih lebih variatif istilahnya. Kalau bisa, kalau misalnya enggak juga apa. Itu aja paling dari saya. Nggak ada lagi? Ada yang tanya lagi nggak? Pak boleh ikut. Chat sini, dari ketik
ngambil restoran Melayu di tepi laut. Nah, cuman yang diambil lokalitasnya aja. Tapi misalnya lokasinya Igit nggak ambil tepi laut, lokasi ya. Jadi gini, lokalitas yang diambil misalnya kan Igit mau ngambil restoran Melayu, berarti kan lebih ke Melayu nih yang diambil ya, gitu misalnya. Nah, analisis site-nya itu nggak usah di lokasi yang kan gini. Lokasinya Igit mau diambilnya di mana nih gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita tahu tentang analisis site-nya, site yang bakal dipakai sama Igit sekarang bukan dari yang lama ya. Gitu misalnya kalau yang lama cuman diambil gini. Misalnya gini lokasinya yang sebelumnya nih di tepi laut gitu misalnya. Berarti kan ada hubungannya ketika Igit analisis di situ, oh dia emang apa namanya ada efeknya ke bangunannya itu lebih ke angin, terus udah gitu apa namanya mungkin pasir gitu misalnya pasir apa namanya kalau misalnya ini lebih ke penggunaan material buat lantainya ya, berarti kan analisisnya dari situ ya kalau kita ngomongin apa namanya tempatnya itu. Nah yang diambil sama Igit itu berarti kan bukan desainnya, bukan Igit nggak perlu ngambil istilahnya apa ya kebutuhan materialnya tuh seperti apa sih kalau di situ, karena kan dia itu efeknya ke lokasi ya gitu. Yang diambil sama Igit lebih ke Melayunya aja gitu istilahnya. Yang diambil itu, nah kan sekarang lokasinya yang Igit analisis adalah lokasi yang baru nih. Lokasi yang Igit ambil bukan di laut tapi di apa namanya tengah kota. Nah itu yang dianalisis sama Igit. Gimana hubungannya sama si apa namanya sama si desain nanti yang bakal Igit bikin. Jadi dari segi aktivitas apa namanya si daerahnya kayak gimana sih dia kebisingannya segala macam, mataharinya segala macam itu yang di site sekarang ya. Tapi kalau misalnya yang diambil apa lokasinya itu mungkin gini, yang tadi saya sempat cerita kalau misalnya Sunda biasanya pakainya bambu gitu misalnya, terus dia gitu ada hubungannya nanti sama lokasi yang diambil sekarang gitu istilahnya, masalahnya debu gitu. Itu pasti kan kalau debu mah di mana-mana gitu. Oh berarti saya kalau di sini apalagi saya nanti lokasinya di daerah yang lebih rame nih, berarti bakal lebih parah nanti si debunya. Berarti harus gimana sih nanti solusinya supaya itu nggak nyimpen debu si bambunya itu misalnya, si anyaman bambunya misalnya, karena itu lokalitas yang ada ya ketika apa namanya si restoran Sunda rata-rata dia apa namanya emang pakai bambu karena emang itu kayak apa namanya ada saung bambu, ada segala macam misalnya kayak gitu. Nah saya dari sisi sini di Melayu itu apa sih yang emang budaya lokalnya yang emang nggak bisa ditinggalin gitu misalnya bakal diambil. Nah itu yang Igit ambil apa namanya ketika diteliti nyampe ke lokasi yang sekarang itu ada plus minusnya nggak gitu misalnya dari segi materialnya gitu kan. Misalnya contohnya Melayu apa ya yang lebih ke materialnya misalnya, atau mungkin apa sih dia lebih kuatnya di apa ya, kalau Igit ngasih masukan misalnya apa ya, ada nggak Igit kalau di apa Melayu, budaya Melayu kain kah gitu misalnya, pakai penggunaan kain gitu misalnya, kain apa motifnya gitu misalnya biasanya dipakai gitu misalnya. Nah itu efeknya apa nih ketika Igit ambil lokasinya di tempat yang bising gitu misalnya, berarti itu bisa nanti efeknya nanti bisa ngebantu akustik gitu misalnya kayak gitu kan bisa diambil ya gitu contohnya. Gitu aja sih Igit paling. Jadi yang diambil dari tempat lokasi asalnya ini cuma lokalitasnya aja ya gitu. Tapi kalau analisis site-nya lebih ke site yang barunya aja. Karena kalau itu cuma pertimbangan aja ketika di tempat yang lama misalnya, oh dia pakai kain nih, tapi kan sebenarnya kalau misalnya di pantai material kain itu kan nyimpen pasir nih karena anginnya berpasir gitu misalnya. Jadi tapi kan site-nya lokasinya nggak di situ, berarti nggak masalah gitu. Itu kan apa pertimbangan jadinya ya gitu. Nah, seperti itu. Oke ya, Igit ya. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, paling itu aja dari saya hari ini. Ntar nanti kalian kalau ada yang mau tanya lagi boleh by WA ya kalau masih ada yang bingung. Kita berarti ketemu lagi minggu depan. Ngajuin surat survei, jangan lupa kalau yang mau survei ya. Nanti tinggal ke LAA itu aja. Dan itu, terima kasih semuanya ya udah hadir hari ini. Evidence clear dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.